Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa syukran katsiran ala musyahadatikum. Selamat datang dan terima kasih banyak karena telah menyaksikan atau telah menonton di channel pribadi saya video tentang pembelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isim, tentang al-ismu. Isim terbagi menjadi 3. Isim berdasarkan jumlah, berdasarkan bilangan jumlah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ismul mufradi, isim mufrad. Dan yang kedua, ismu tasniyati, isim tasniyah. Serta yang ketiga, ismul jam'i, isim jama'. Ismul mufradi, isim mufrad. Ma huwa ismul mufrad? Apa sih isim mufrad itu? Isim mufrad itu adalah isim atau kata yang mengandung arti tunggal, atau mengandung arti satu. Itu namanya isim mufrad. Yang mana dari isim mufrad ini kita dapat mengubah kata tersebut ke isim tasniyah serta ke isim jama'. Karena ini isim mufrad ini sebagai landasan awal agar kita mudah mengetahui bagaimana sebentuk isim tasniyahnya atau bagaimana sebentuk isim jama'nya dari kata tersebut. Jadi isim mufrad apa yang berarti satu, berarti tunggal. Jadi contoh, muslimun. Muslimun artinya satu orang laki-laki beragama Islam. Terus muslimatun, satu orang perempuan beragama Islam. Bedanya muslimun dengan muslimatun apa? Bedanya kalau muslimun ini untuk laki-laki, muslimatun untuk perempuan. Tandanya untuk perempuan tak marbutoh. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab muzakkar. Dan muslimatun namanya muannats. Muzakkar untuk laki-laki dan muannats untuk perempuan. Cara bedaan muzakkar dengan muannats sama dengan lihat tamar butohnya. Apabila di belakang ada tamar butoh berarti itu muannats, dan apabila di belakang tidak ada tamar butoh itu berarti muzakkar. Bagaimana Pak kalau misalnya dua-duanya tidak ada tamar butoh? Misalnya seperti nama misalnya Ahmad itu masukkan muzakkar apa muannats? Contoh Ahmad. Contoh Ahmad. Ini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Kenapa? Karena Ahmad itu nama untuk laki-laki dan belakangnya tidak ada tamar butoh tuh. Berarti muzakkar. Terus misalnya Hindun. Ini muzakkar apa muannats? Belakangan nggak ada, misalnya apa? Hindun. Artinya biasanya Hindun itu untuk nama laki-laki atau nama perempuan? Nama perempuan, berarti muannats walaupun di belakangnya tidak ada tempat butoh. Ya, tapi kan kita tahu kalau Hindun itu biasanya digunakan untuk nama perempuan. Arti Hindun ini masuk ke muannats karena nama untuk perempuan. Terus contoh lain dari isim mufrad, qalamun, 1 pulpen. 2 kitabun, 1 buku atau 1 kitab. Dan contoh-contoh yang lainnya kayak saburatun, 1 papan tulis.
Terus ini maksudnya apa? Lil akil dengan lil akil. Lil akil ini untuk yang berakal. Nah, makanya ini saya bagi dua, yang dari 4 contoh ini saya bagi dua untuk lil akil dan 2 untuk lil akil. Lil akil ini artinya untuk yang berakal. Muslimun, orang Islam atau orang laki-laki beragama Islam. Muslimatun, satu orang perempuan beragama Islam. Muslimun dan muslimatun memiliki akal nggak? Jadi akal, karena orang muslim itu punya akal, jadi masuknya ke lil akil. Kenapa kolamun dan kitabun ini masuk ke dalam kategori ligoi akil? Artinya ligoi akil itu apa? Untuk yang tidak berakal, untuk yang tidak punya akal. Kolamun, pulpen, kitabun, buku. Kitab dan buku punya akal nggak? Ya, nggak punya. Kenapa? Karena karena pulpen dan buku ini masuk kata benda. Benda kan tidak ada akal kan? Nah, atau misalnya nama hewan, terus nama tumbuhan, dan nama-nama yang lain, misalnya pohon berakal enggak? Enggak, jadi masuknya lil akil. Untuk lil akil itu untuk manusia yang berakal. Karena manusia berakal, jadi masuknya lil akil. Sini dapat dipahami. Lanjut. Isim yang kedua yaitu ismu tasniyati. Isim tasniyah. Apa sih isim tasniyah itu? Kata atau isim yang mengandung arti dua atau mengandung arti ganda. Dan ini ada rumusnya. Dalam isim tasniyah itu ada rumusnya, ada tambahan ya nun atau alif nun. Misalnya kita ambil contoh dari ini aja nih, contoh yang di atas. Dari 4 contoh ini kita ambil contoh, misalnya muslimun. Muslimun ini kan isim mufrad. Gimana sih kalau kita ingin mengubahnya ke dalam isim tasniyah? Kalau kita tulis dulu ini muslimun kan. Terus kan rumus isim tasniyah katanya ada tambahan di akhirnya, di belakangnya ada tambahan alif nun atau ya nun. Lalu kita ambil contoh yang ini dulu ya, alif nun. Muslimun, di belakangnya ditambahin alif, terus tambahin nun. Ya, sebelum alif huruf belakang, huruf terakhir atau sebelum alif itu huruf berharokat fathah. Dan itu huruf terakhirnya apa? Di sini muslimun, mim kan huruf terakhirnya. Di sini disuruh fathah, berarti yang awalnya don martain, awalnya mun muslimun diganti fathah. Terus kita tambahin alif, sudah kita tambahin alif. Musliman, terus nunnya berharokat kasroh. Jadi muslimani. Apa artinya muslimani? 2 orang laki-laki beragama Islam. Terus kita contoh lain, muslimatun. Kalau muslimatun ini yang harokatnya berubah hanya huruf terakhirnya aja ya, huruf depannya muslim, mim sin lamnya harokatnya sama, tetap mimnya doma, sinnya sukun, lamnya kasroh, hanya di mimnya atau huruf terakhirnya yang diganti fathah. Orang yang muannas muslimatun, bagaimana caranya? Muslimatun tambahin alif, katanya belakangnya tambahin alif dan nun. Terus harokat terakhirnya, huruf terakhirnya di sini apa? Muslimatun, tak marbutoh, dan tak marbutohnya fathah. Ini udah cukup atau belum? Hanya di harokatnya tambahin fathah, diganti fathah, terus tambahin alif nun. Udah cukup belum? Belum. Tamar butonya harus diganti dengan ta'nis. Tamar butonya diganti dengan ta'nis. Nah, ta'nis gitu.
Kenapa diganti? Karena kan ta marbutoh tidak bisa menyambung dengan alif kan. Jadi harus diganti dulu dengan ta'nis. Jadi muslimatani. Muslimatani. 2 orang perempuan beragama Islam. Terus kita sama nih, qalamun 1 buah pulpen, kitabun 1 buah buku atau 1 buah kitab. Kalau dijadiin isim dasnya ditambahin alif nun, jadi mim kan nun terakhir, harokata diganti menjadi fathah, dan setelah mim ada tambahan alif dan nun, jadi qalamani, dan kitabun menjadi kitabani. Jadi kitabani. Nah, itu. Kalau 2 buah buku, 2 buah kitab. Terus yang tambahan ya nun. Bagaimana? Sama konsepnya, polanya sama dengan tambahan alif nun. Hanya bedanya tadinya alif nun, ya kalau sini ya nun, jadi alifnya diganti ya. Itu gimana? Muslimah ini. Jadi muslimah ini huruf terakhirnya fathah, mimnya kan huruf terakhir, jadi mimnya dipathahin menjadi fathah, lamun jadi ma, terus ditambahin ya nun. Muslimah ini 2 orang muslim, 2 orang laki-laki beragama Islam. Sama dengan yang atas, kalau atas bedanya alif nun, bawah ya nun, alifnya tinggal ganti aja, muslimani dengan muslimah ini. Artinya 2 orang laki-laki beragama Islam. Kalau yang muslimatun ditambahin ya nun, gimana jadinya? Muslimataini. Ingetin aja rumus isim tasnya, ani sama aini. Ani dengan aini itu isim tasnya. Terus yang ketiga, ismul jam'i, isim jamak. Apa sih isim jamak itu? Kata atau isim yang mengandung arti 3 atau lebih itu masuk ke jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan lebih dari 1 aja udah masuk ke jamak kan, 2. Tapi kalau dalam bahasa Arab 2 itu masuk isim tasniyah, belum ke jamak. Jamak itu yang artinya 3 dan lebih dari 3 atau lebih. Dan isim jamak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jam'ul mudzakkar salimu atau jamak mudzakkar salim. Yang kedua jam'ul muannats salimu, jamak muannas salim. Dan yang terakhir jam'ut taksiri, jamak taksir. Apa sih artinya jamak mudzakkar salim? Semua ini dari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir semua sama. Artinya kata atau isim yang mengandung arti 3 atau lebih, sama semua untuk 3 orang atau lebih. Cuma bedanya kalau jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki. Nah, ini khusus laki-laki, pokoknya untuk khusus yang mudzakkar, baik itu yang lil aqil maupun li ghairil aqil, baik itu nama benda, nama orang, nama tumbuhan, nama hewan. Apabila dia asal mudzakkar bisa masuk ke jamak mudzakkar salim, dan nanti juga bisa ada yang beberapa masuk ke jamak taksir gitu. Jamak mudzakkar salim jamak untuk laki-laki, ada tambahannya, rumusnya. Rumus di dalam jamak mudzakkar salim tuh ada tambahan di belakangnya, tambahan wawu nun atau ya nun.
yang waw nun huruf terakhir atau huruf sebelum waw itu harus berharokat doma atau una, serta apabila yang ditambahkan ya nun, huruf terakhir huruf sebelum ya-nya itu harus berharokat kasroh atau ina. Dan menggunakan salim apa? Rumusnya una atau ina. Salah, kita ambil contoh dari kata muslimun. Kalau kita ubah ke jamak mudzakkar salim, jadi gimana? Menggunakan muslimun. Tanya huruf terakhirnya harus dikasrohkan oleh domatain yang dikasroh, muslimi. Terus ditambahin ya nun, tambahin ya, ya-nya ya sukun, dan nunnya fathah. Jadi muslimina, huruf terakhirnya kan mim, jadi kasroh, muslimi, tambahin ya sukun dan nunnya fathah, muslimina. Bagaimana dengan kalau apabila ditambahin nun? Jadi gimana? Muslimu, orang muslimun, bermaten. Karena ini rumusnya harus domah, jadi diganti ke domah aja, nggak usah pakai domaten. Domah biasa. Muslimu, terus ditambahin huruf waw sukun dan na fathah dan nun sukun, dan nun fathah. Muslimu, nah artinya tiga orang laki-laki beragama Islam atau lebih, boleh 3 orang atau lebih, banyak yang laki-laki beragama Islam, baik itu jumlahnya 3 atau lebih, 4, 5 dan seterusnya. Itu bisa muslimina, bisa muslimuna. Terus dengan muslimatun, misalnya muslimatun artinya tadi apa? Muslimatun, satu orang perempuan beragama Islam. Bisa nggak kalau diubah ke jamak mudzakkar salim? Nggak bisa. Kenapa? Karena muslimatun ini masuknya ke muannats, sedangkan jamak mudzakkar salim hanya mudzakkar. Mudzakkar ini artinya laki-laki. Jadi yang jamak mudzakkar salim ini untuk yang asalnya isim mufradnya itu mudzakkar, nggak ada tamarbutoh atau yang berarti untuk laki-laki, itu baru bisa ada jamaknya jamak mudzakkar salim. Kalau muslimatun kan ini artinya aja satu orang perempuan atau muannats. Nah ini mudzakkar, jadi muannats nggak masuk, nggak ada jamak mudzakkar salimnya dari muslimatun. Terus contoh yang kedua, jamak muannats salim. Jamak muannats salim apa sih artinya? Jamak muannats salim kata atau isim yang mengandung arti 3 atau lebih, sama semuanya yang tadi saya bilang. Semua dari jamak ini artinya untuk yang berarti 3 atau lebih. Bedanya tadi jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, mudzakkar tuh laki-laki. Jadi kalau jamak muannats salim untuk apa? Muannats. Apa tadi muannats? Untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Dan rumusnya beda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, rumusnya ada tambahan ya nun atau waw nun. Ina
atau una itu jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak muannas salim tambahnya alif ta. Tanya tak tanis. Berlokatnya tin kasrotain atau tun kasrot atau domatain. Jadi atun dengan atin. Rumus atun atau atin itu rumus dari jamak muannats salim. Sekarang ambil contoh muslimun. Muslimun tadi artinya apa? Satu orang laki-laki beragama Islam. Kira-kira kalau diubah ke jamak muannats salim bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena muslimun ini isim mufrad yang mudzakkar, laki-laki. Sedangkan ini jamak muannats salim. Muannats tadi apa? Untuk perempuan. Jadi muslimun nggak ada jamak muannats salim. Coba kalau kita ubah ke muslimatun. Contohnya muslimatun. Muslimatun itu tadi artinya apa? Satu orang perempuan beragama Islam. Kalau misalnya saya ubah ke jamak muannats salim bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena muslimatun ini isim mufrad yang jenisnya jenis muannats. Ini jamaknya jamak muannats, sama kan muannats untuk perempuan. Yuk coba kita ubah ke jamak muannats salim dari yang taman atin. Muslimatun. Muslimatun. Di belakangnya ada tambahan alif dan ta. Kalau yang isim tasniah kan muslimatun. Belakangnya ada tambahan alif dan nun. Sedangkan taknya harus tetap ada. Tapi beda dengan jamak muannats salim. Taknya di sini dihapus. Taknya di sini tak marbutoh. Awalnya kan tak marbutoh. Dihapus, diganti dengan dihapus saja, nggak usah pakai tak lagi, langsung ditambahin alif dan tak. Jadi tak marbutohnya dihapus. Kalau tadi kan isim tasniah tak marbutohnya diganti dengan tak tanis. Kalau ini bukan diganti dengan tak tanis, tapi betul-betul dihapus, dihilangkan, nggak ada tak, baik itu tak marbutoh atau tak tanis, itu nggak ada. Langsung berarti muslimah tambahin alif dan tak. Tak tanis. Kalau yang bisa muslimatun, bisa muslimatin. Bisa. Huruf terakhirnya ditambahin alif ta dan huruf terakhirnya berharokat fathah. Huruf terakhirnya berharokat fathah dan ditambahkan dengan alif ta, baik tin maupun tun. Bisa tin, bisa tun, bisa muslimatun, bisa muslimatin. Artinya apa? Beberapa perempuan yang beragama Islam, baik itu jumlahnya 3 maupun lebih. Misalnya muslimatun bisa berarti 3 orang perempuan yang beragama Islam, bisa 4 orang perempuan yang beragama Islam, dan seterusnya. Atau misalnya kita ganti dengan nama perempuan tadi Hindun, asalkan Hindun. Salah Hindun, satu orang bernama Hindun, satu Hindun. Kalau kita ganti ke jamak muannats salim, bagaimana? Nah, ini pertama bisa nggak kalau kita ubah ke jamak muannats salim? Bisa. Kenapa? Karena Hindun ini dia nama untuk perempuan atau muannas. Di sini kan jamak muannas, muannas masuk ke muannas, mudzakkar masuk ke mudzakkar tuh. Kalau ini kan Hindun, biasanya digunakan untuk nama perempuan. Karena gimana kalau kita ubah ke jamak muannas salim?
ditambahin alif dan ta. Alif ta. Dan huruf sebelum alif harus berharakat fathah. Ini dun domaten. Berarti harus ganti fathah. Nah, ganti fathah. Hindatin bisa hindatun bisa. Nah, hindatin bisa, hindatun bisa. Jadi artinya apa? Hindatun atau hindatin 3 atau lebih hindun, beberapa hindun, baik jumlah 3 atau lebih, 4, 5 dan seterusnya. Itu jamak hindunnya ada banyak, baik mulai dari jumlah 3 atau lebih hindun. Atau ada juga yang mengartikan mengubah kata hindun ini ke jamak taksir, jadi hunudun ada, bisa juga. Dan yang terakhir jam'ut taksir, jamak taksir, artinya isim atau kata yang mengandung arti 3 atau lebih. Dan jamak taksir ini boleh dari keduanya. Maksudnya apa? Boleh dari yang isim mufradnya untuk laki-laki maupun perempuan, atau mudzakkar, boleh dari bentuk awalnya mudzakkar, boleh untuk muannas. Ini bebas. Kalau yang jamak taksir bisa mudzakkar, bisa muannas, masuk. Tapi kagak ada rumusnya harus banyak baca buku, baca kamus, dan harus banyak menghafal kosakata, perubahan ke dalam jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim kan jelas ada tambahan waw nun atau ya nun, una atau ina, itu jamak mudzakkar salim. Kalau muannas salim juga sama, ada tambahan alif dengan ta, atin atau atun. Tapi kalau jamak taksir nggak ada rumusnya gitu. Rumusnya ya banyak menghafal. Jadi agak rumit juga untuk jamak taksir. Dan kita ambil contoh. Nah, kita ambil aja nih dari kolamun. Kolamun itu artinya satu buah pulpen. Ini kata benda. Kolamun ini kalau di jamak taksir ada. Jadi misalnya 3 pulpen ada banyak, jadi lamun. Dan biasanya jamak taksir ini dari bentuk mufradnya itu lighairil aqil, kata benda, nama tumbuhan, nama hewan. Tapi nggak semuanya dari situ. Dari lil aqil juga bisa, misalnya kayak tolibun, satu orang siswa, jamaknya bisa ke jamak mudzakkar salim, bisa tolibuna, dan bisa juga ke jamak taksir, jadi tullabun. Tapi makanya jangan diartiin kalau jamak taksir ini hanya untuk benda atau untuk lighairil aqil, nggak, jangan gitu. Karena jamak taksir ini bisa masuk dari lil aqil untuk berakal, tapi itu nggak semuanya. Kayak misalnya ini muslimun, muslimatun, lil aqil, untuk lil aqil. Ada nggak jamak taksirnya? Nggak ada. Cuma ada jamak mudzakkar salim doang, kagak ada jamak taksirnya. Maksudnya muslimun dan muslimatun. Jadi ya banyak menghafal sih kalau jamak taksir ini. Awalnya kolamun, satu buah pulpen. Jamak taksirnya di aklamun. Dan kitabun, satu buku. Kitabun. Jamak taksir apa? Kutubun. Beda kan dari ini aja rumusnya, itu bentuknya aklamun, kutubun. Nah, kalau jamak muannas salim kan sama, atun, atin, muslimatun,
Hindatun bisa, hindatin bisa, muslimatin, tin atau tun. Yang mudzakkar salim muslimuna atau mu'minuna, kan, muslimina, mu'minina. Kalau jamak taksir lah beda-beda, karena nggak ada rumusnya, nggak ada rumus ada tambahan inilah tambahan itu. Jadi ya gitu, banyak menghafal. Jadi harus banyak yang menghafal, jadi kita tahu wah ini bentuk isim mufradnya ini, berarti nanti kalau diubah ke jamak taksir berarti bentuknya kayak gini ya. Ini kan aqlamun tuh, lamnya panjang, sedangkan kutubun nggak ada yang panjang sama sekali, pendek semua. Kutubun bukan aktabun atau kutubun, bukan gitu kan. Kalau misalnya disamain bentuknya kayak aqlamun, jadi apa, aktabun, bukan seperti itu. Ada yang ngikutin untuk af'alun, ada yang fu'ulun. Oke, mungkin pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita cukup membahas isim berdasarkan jumlah atau berdasarkan bilangan jumlah terbagi menjadi 3. Pertama, isim mufrad, artinya kata atau isim yang mengandung arti tunggal atau sah satu. Contohnya muslimun, satu orang Islam, dan satu orang laki-laki beragama Islam. Muslimatun, satu orang perempuan beragama Islam. Ini artinya satu. Terus yang kedua, isim tasniyah, isim atau kata yang mengandung arti dua atau ganda. Muslimani, nah, rumusnya ani dengan aini. Muslimani, muslimaini, muslimatani, muslimataini, mu'minani, mu'minaini, kita bani, kita baini, kolamani, kolamaini. Ketiga, isim jamak, isim atau kata yang mengandung arti 3 atau lebih, dan isim jamak itu terbagi menjadi 3. Jamak, jam'ul mudzakkaris salimu. Yang kedua, jam'ul muannatsis salimu. Yang ketiga, jam'ut taksir, jamak mudzakkar salim, jamak yang dikhususkan untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki. Rumusnya ada tambahan ya nun atau waw nun, ina dengan una. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Terus yang kedua, jamak muannats salim, isim atau kata yang mengandung arti 3 atau lebih, dan ini khusus untuk muannats atau untuk perempuan. Rumusnya ada tambahan atun atau atin, tambahan alif ta, baik tun maupun tin. Contohnya muslimatun dengan muslimatin. Contoh misalnya papan tulis saburatun. Udah habis. Ya, saja saburatun, saburatin. Nah, itu jamak muannats salim. Dan yang ketiga, jamak yang terakhir, kata atau isim yang mengandung arti 3 atau lebih, dan ini boleh dari keduanya, boleh dari mudzakkar maupun boleh dari muannats. Tapi di sini jamak taksir ini nggak ada rumusnya. Rumusnya itu banyak membaca kamus dan banyak menghafal. Jadi kita tahu apa sih bentuk jamak taksir dari isim mufrad ini. Ya, oke. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau boleh nanti tanya di Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.